Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran PJOK dengan materi kebugaran jasmani. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Kabar kalian bagaimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah jika sehat. Jika ada yang sakit, mari kita doakan semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya. Amin. Hari ini kita membahas tentang pengertian kebugaran jasmani terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Mungkin ada beberapa dari kalian sudah membaca ya. Kebugaran jasmani di sini adalah kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Setiap orang pasti membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar seseorang itu dapat melaksanakan pekerjaannya atau aktivitasnya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau aktivitasnya dalam sehari-hari. Jika seseorang gampang atau mudah lelah dalam melakukan aktivitasnya atau tugas-tugasnya, maka itu akan sangat mengganggu aktivitasnya dan tugas-tugasnya. Kian tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, maka tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Semakin baik kebugarannya, maka kemampuan kerjanya juga akan lebih baik dan pekerjaan atau tugas-tugasnya akan lebih cepat selesai. Selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam latihan atau dalam suatu cabang olahraga dalam mencapai prestasi. Pasti kondisi fisik kalau untuk hal prestasi atau atlet itu sangat penting dalam suatu olahraga. Untuk kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari saja penting, apalagi untuk atlet pasti itu sangat penting. Komponen kebugaran jasmani adalah faktor penentu kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari tanpa mengalami hambatan yang berarti dan dapat melakukan tugas berikutnya dengan segera. Jadi sangat penting ya seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat latihan kebugaran jasmani. Apa saja manfaat dalam melakukan latihan kebugaran jasmani? Di sini ada banyak manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas.
Nah, selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di tubuh kalian atau dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Nah, apalagi di masa ini ya, pandemi COVID-19 ini pasti dari seseorang banyak yang mengalami penurunan dalam beraktivitas. Contohnya sekarang saja bekerja sudah dari rumah, belajar sudah dari rumah. Nah, pasti waktu banyak di rumah, dan mungkin ada yang hanya di kamar, sehari-hari hanya di kamar, tidak keluar-keluar hanya untuk makan atau bersih-bersih tubuh, mandi atau buang air kecil. Mungkin ada yang nggak keluar kamar atau bahkan nggak keluar rumah sama sekali. Nah, jadi ini sangat penting ya, ini manfaat kebugaran jasmani itu sangat penting. Yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Dan yang kedua, mencegah penyakit jantung. Nah, manfaat latihan kebugaran jasmani juga mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Nah, dengan begitu olahraga, karena jantung sudah biasa bergerak memompa darah dengan cepat, jadi saat melakukan aktivitas lain tidak akan kaget dalam melakukan aktivitas. Jadi bisa mencegah penyakit jantung. Terus yang ketiga, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Nah, manfaat lain ialah latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes. Dengan olahraga, maka zat-zat yang berlebihan akan diurai, atau zat-zat yang berlebihan seperti gula, nah itu akan keluar menjadi keringat. Nah, terus yang berikutnya, meningkatkan kualitas hormon. Manfaat latihan kebugaran jasmani secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon yang ada di tubuh kita. Yang selanjutnya, menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi bisa terjadi akibat adanya gangguan kesehatan, termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Oleh karena itu, untuk menghindarinya perlu dihindari juga penyakit penyebabnya. Nah, dengan latihan ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Menambah kepintaran. Nah, otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan kita dari penyakit yang melemahkan kerja otak. Contohnya apa? Pikun dan Alzheimer. Nah, pikun kan kalau belajar sering lupa, udah belajar saat ujian lupa, akhirnya nilainya kurang. Selanjutnya, memberi banyak energi. Jika kamu rutin berolahraga, maka kalian akan bisa tidur nyenyak, berpikir jernih, terhindar dari stres, dan berbagai hal lain yang bisa menguras energi. Nah, terus selanjutnya, mengurangi LDL dan menaikkan HDL. LDL apa itu? Low density lipoprotein, yaitu lemak jahat, menurunkan lemak jahat. Terus dan menaikkan HDL. Apa itu HDL? High density lipoprotein, atau lemak baik. Nah, jadi dengan
latihan kebugaran jasmani bisa menurunkan lemak jahat dan menaikkan lemak baik. Nah, dalam suatu penelitian disebutkan bahwa jalan kaki atau jogging selama 24 hingga 32 km per minggu bisa atau mampu menurunkan lemak jahat dan menaikkan lemak baik. Selanjutnya, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Saat berolahraga, tubuh kita akan merasa rileks. Inilah salah satu manfaat latihan kebugaran jasmani. Hal ini tentu mengurangi depresi. Dengan berolahraga kan kalian akan merasa rileks. Terus selanjutnya, menurunkan resiko kanker. Nah, manfaat ini juga menurunkan resiko kanker. Contohnya dalam suatu penelitian dikatakan bahwa ternyata olahraga dapat menurunkan tingkat resiko kanker sebesar 30%. Jadi jika seseorang melakukan latihan atau olahraga, maka akan menurunkan resiko kanker. Terus apalagi? Melindungi dari osteoporosis. Nah, ini para ahli berpendapat bahwa anak-anak yang banyak bergerak atau aktif akan memiliki tulang yang kuat. Nah, kalau orang yang aktif atau kalian aktif akan memiliki tulang yang kuat. Osteoporosis apa? Nanti kalian cari apa pengertian dari osteoporosis. Oke. Selanjutnya, meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Nah, dalam suatu jurnal psikologi disebutkan bahwa sekecil apapun olahraga bisa meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri pada pelakunya. Nah, jika olahraga pasti akan lebih percaya diri. Misalkan sering olahraga terus tiba-tiba diajak jogging atau sepedaan sama teman-temannya, wah dia pasti akan percaya diri. Dia udah terbiasa jadi tidak mudah lelah. Atau olahraganya bisa gym. Nah, itu mungkin kalian ada yang berolahraga angkat beban untuk meningkatkan otot lengan. Nah, itu akan membawa percaya diri. Terus meningkatkan mood. Jika kamu sedang jenuh, mungkin jenuh dengan pembelajaran, kalian bisa olahraga. Nah, olahraga adalah salah satu cara yang bisa menghilangkan kejenuhan. Ini contohnya, sebuah studi mengatakan bahwa olahraga aerobik dapat mengurangi ketegangan dan membuat kita semangat lagi. Nah, misalkan kalian olahraga main bola, yang suka main bola terus lagi jenuh terus diajak main bola, nah maka setelah berolahraga terus sebelah main bola, maka moodnya akan berubah darinya jenuh menjadi baik. Terus selanjutnya, membuat awet muda dengan berolahraga atau dengan latihan kebugaran jasmani, maka seseorang akan tampak awet lebih muda. Terus yang terakhir, membuat anak-anak selalu aktif. Dalam suatu penelitian diungkapkan bahwa ternyata orang tua yang rajin berolahraga akan membuat anak-anaknya selalu aktif dan ceria. Nah, maka orang tua yang mengajak anak-anaknya berolahraga, maka anak-anaknya akan aktif. Bagaimana dengan kalian? Kalian olahraga dengan orang tua tidak atau sendiri? Kalau sendiri, maka coba mulai besok kalian ajak olahraga kedua orang tua kalian di halaman rumah saja bisa, atau jalan di area rumah bisa. Terus selanjutnya adalah unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, unsur-unsur kebugaran jasmani di sini ada beberapa, yaitu strength,
atau kekuatan, speed, kecepatan, atau flexibility, kelenturan, agility, kelincahan, dan endurance, daya tahan. Nah, itu unsur-unsur kebugaran jasmani ada 5: kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, dan daya tahan. Oke, selanjutnya kita ke bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, ini jadi kebugaran itu penting ya bagi kehidupan kita. Tadi manfaatnya ada banyak ternyata. Nah, terus latihan-latihan apa saja yang bisa kalian lakukan? Nah, banyak ya latihan yang kebugaran jasmani yang bisa kalian lakukan. Nah, latihan kebugaran jasmani merupakan salah satu syarat yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan kebugaran jasmani seseorang. Jadi, dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat diabaikan. Kenapa? Karena banyaknya macam sikap gerakan yang harus dilakukan, maka perlu disiapkan berbagai unsur atau kondisi fisik sebaik-baiknya. Misalkan mau latihan dalam bentuk lari jarak jauh, nah itu harus disiapkan sebaik mungkin, jangan sampai terlalu kelelahan. Nah, tapi untuk mencapai hal tersebut, unsur-unsur kebugaran jasmani perlu dilatih. Nah, unsur-unsur tadi perlu dilatih tuh: kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, dan tahan. Nah, dilatihnya dengan pemanasan terlebih dahulu. Tanpa penguasaan unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut, kalian tidak mungkin mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat. Jadi harus benar-benar dipersiapkan, jangan terlalu berlebihan. Jika memang tidak kuat, jangan dipaksakan. Nah, nanti kita akan bahas tentang bentuk-bentuk latihan dan nanti kalian bisa dipraktekkan setelah pembelajaran ini. Untuk bentuk latihan kebugaran jasmani ada 3, yaitu latihan kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung, dan paru. Nah, yang akan kita pelajari 3 ini: kekuatan, daya tahan otot, dan daya tahan jantung dan paru. Nah, ini bisa dilakukan di rumah atau di halaman rumah bisa, karena di masa pandemi ini kita tidak mungkin melakukan olahraga yang sifatnya ramai atau banyak orang. Ini bisa dilakukan di sekitar rumah atau di dalam rumah. Oke, nanti kalian bisa cari bentuk-bentuk latihan dari kekuatan, daya tahan otot, dan daya tahan jantung dan paru. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang bentuk-bentuk kekuatan, bentuk-bentuk latihannya, dan apa saja nanti minggu depan akan kita bahas. Oke, sampai di sini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.